A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin inna hamidum majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita selalu mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersemangat untuk menghadiri kajian pagi ini. Kita bersemangat hadir di dalam rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka untuk sholat subuh berjamaah dan kemudian mendengarkan kajian-kajian dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tingkatkan kesyukuran kita, marilah kita tingkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita selalu diberikan keteguhan hati kita dalam menjalankan syariat-syariatnya. Salawat dan salam tentunya juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita, keluarga kita, anak cucu kita, duriat kita nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang kisah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan saya akan menyampaikan kisah Abdul Muthalib, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya pada saat memberi nama Muhammad kepada cucunya yang baru lahir, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah maklum, kita sudah memahami bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu bertepatan dengan 20 April 570 Masehi, atau dalam riwayat lain menyebut 571 Masehi. Hal ini dijelaskan oleh Ustadz Yoli Hemdi dalam bukunya yang berjudul Sejarah Keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memahami kemuliaan Rasulullah berdasarkan tafsir mukjizat Al-Quran. Nah, tahun Gajah, Bapak Ibu sekalian, adalah waktu di mana sebanyak 60 ribuan pasukan Abrahah Asyiram dari Yaman bersama gajahnya yang berniat meluluh lantakkan Ka'bah, meratakan dengan tanah karena kedengkiannya, sebab dia ingin membelokkan kunjungan para peziarah ke Mekah kepada Yaman, ya, bangunan yang dibangun oleh Abraham. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu sekalian direkam dalam Al-Quran di dalam surah Al-Fil ayat 1-5, di mana Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukannya berupa ribuan burung ababil yang menjatuhkan batu-batu membara dari neraka untuk membunuh mereka dan menghancurkan seluruh pasukan gajah, sehingga pasukan gajah Abrahah gagal total dalam upayanya untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kelahiran Nabi Muhammad SAW ini dibantu oleh Ashifa binti Amr, yaitu ibunda dari Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf, Ibu? Kita sangat mengenal, ya, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah yang kaya raya dan sangat dermawan dan selalu membantu Rasulullah di dalam berdakwah. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, orang tua dari Rasulullah sudah, dalam artian, ya, sudah dekat bersahabat dengan orang tua dari
Abdurrahman bin Auf ya. Insyaallah. Di hari kelahiran Rasulullah, semua orang dan keluarga tentu saja sangat bahagia. Ibunda Aminah binti Manaf segera mengutus Ummu Aiman, yaitu Barokah al-Habasyah atau bekas budak ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ummu Aiman inilah yang kemudian terus merawat Nabi, mengantar Nabi dan ibundanya dalam lawatan ke Yathrib atau Madinah, dan membawa Nabi kembali kepada kakeknya ketika dari Madinah itu ke Mekah ketika ternyata ibundanya wafat dan dimakamkan di Abwa di daerah Yathrib atau Madinah sekarang ya. Atas kelahiran Nabi Muhammad ini tentu saja kakek Nabi Muhammad SAW yaitu Abdul Muthalib sangat gembira mendengar kelahiran cucu dari putra yang paling dia cintainya, yaitu Abdullah, yang ternyata sudah lebih dahulu wafat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayahanda Rasulullah Abdullah ya itu sudah wafat ketika Rasulullah masih di dalam kandungan ibunya. Nah, kemudian Abdul Muthalib segera mendatanginya lalu menggendongnya dan membawa Muhammad yang belum diberi nama tentunya ya, masih kecil, masih bayi, ke pelataran Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan cucunya dan memberinya nama Muhammad. Kemudian Abdul Muthalib memotong domba untuk akikah cucunya dan menghitankannya pada hari ke-7. Beliau juga mengadakan jamuan makan atau ya selamatan lah, dan mengundang masyarakat Mekah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata dari kisah ini bahwa akikah itu sudah ada ya, sudah ada di masyarakat Quraisy ya, untuk ketika mendapat kelahiran seorang anaknya. Nah, bahkan pamannya Bapak Ibu sekalian ya, pamannya Abu Lahab yang nantinya itu akan menjadi musuh Rasulullah SAW saat berdakwah pun mengirimkan budaknya Thuwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad selama beberapa hari, dan dia juga mengirimkan domba untuk selamatan tersebut. Itu terjadi ya tentu saja ketika Rasulullah belum diangkat menjadi nabi. Seluruh keluarga dari Rasulullah, pakdenya, pakleknya, budenya itu ya, buleknya dan sepupu-sepupunya sangat sayang kepada Rasulullah yang baru lahir itu. Nah, maka alasan inilah mengapa Abdul Muthalib kemudian memberi nama cucunya itu adalah Muhammad. Muhammad ya, nama inilah yang terucap pertama kali dari bibir Abdul Muthalib di depan Ka'bah ketika dia selesai berdoa kepada Allah tadi. Saat menamai cucunya yang baru lahir itu, Abdul Muthalib kemudian menggendong bayinya yang dilahirkan dari rahim Aminah itu dan menamainya Muhammad, yang diumumkan kepada khalayak di depan Ka'bah ya. Padahal seperti yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqah Al-Maktum dan menurut Ustadz Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya Sejarah Hidup Muhammad, nama Muhammad merupakan nama yang tidak umum dan tidak lazim digunakan oleh bangsa Arab pada saat itu. Jadi ya tidak biasalah begitu ya, tidak biasa. Karena mengapa? Karena biasanya orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu kan menamakan keluarganya itu dengan nama-nama keluarganya sebelumnya, baik itu kakeknya, buyutnya dan lain sebagainya lah. Orang-orang di Mekah yang mendengar Abdul Muthalib memberikan nama pada cucunya dengan nama Muhammad tentu saja pun bertanya-tanya, kok aneh ini Abdul Muthalib memberi nama yang sangat berbeda gitu kan ya. Nah, di dalam Ar-Rad Al-Unuf wa Ma'ahu Asyirah An-Nabawiyah li Ibn Hisham karya Imam Ibnu Qasim Al-Suhaili menjelaskan bahwa orang-orang Mekah mempertanyakan kepada Abdul Muthalib tentang nama yang diberikan kepada cucunya itu. Sebab
pada saat itu tidak ada satu orang pun dalam garis keturunan Abdul Muthalib yang menggunakan nama Muhammad. Jadi kakek buyut Nabi Muhammad pun belum ada yang menggunakan nama Muhammad. Baru kali ini kata ini. Abdul Muthalib pun menjawab, diberikannya nama Muhammad karena dia berharap kelak seluruh penduduk bumi akan memujinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang dalam penamaan cucunya Abdul Muthalib ini dalam memberikan nama Muhammad ada beberapa versi ya. Nanti kita sampaikan satu persatu. Nah, untuk nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW ada beberapa riwayat yang menceritakan mengenai sejarahnya. Dahulu Bapak Ibu sekalian di masa jahiliyah itu tak banyak orang yang menyandang nama Muhammad, bahkan belum ada gitu ya. Bagi masyarakat jahiliyah kala itu nama ini masih teramat asing di telinga mereka. Ya mungkin kalau di kita itu ya zaman dulu namanya itu kan kalau orang Jawa ya pasti ada OO-nya, O Sujono, Warsono, Mugiyo katakanlah gitu. Kalau perempuan ya pasti ada II-nya katakanlah gitu ya. Misalnya adalah Sari, kemudian apa itu Sumarni atau Sri dan seterusnya lah gitu. Tiba-tiba ada seorang bapak memberi namanya adalah Johannes gitu. Wah kan aneh gitu ya bagi orang Jawa. Kamu itu aneh ngasih nama lah gitu. Nah kira-kira sama seperti itulah kejadiannya di masa itu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saat kakek Nabi SAW Abdul Muthalib memilih nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji untuk cucu tercintanya, mereka merasa heran. Orang-orang Quraisy di Arab merasa heran semua. Hal ini karena keputusan yang dilakukan Abdul Muthalib tersebut berbeda dengan adat orang-orang Quraisy dahulu, di mana di antara adat mereka adalah mereka menjadikan nama-nama leluhur mereka atau bahkan patung-patung mereka itu sebagai nama untuk anak-anak keturunan mereka. Nah, beberapa orang dari suku Quraisy kemudian memberikan masukan kepada Abdul Muthalib yang kala itu selaku pembesar suku Quraisy perihal nama untuk cucunya yang tercinta. Ya Abdul Muthalib, mengapa tidak dinamai saja dengan nama salah seorang dari kerabatnya, katanya. Dalam buku biografi Rasulullah yang ditulis oleh Ustadz Dr. Mahdi Rizahullah Ahmad menuliskan tentang alasan kakek dan ibunya, yaitu Ibunda Aminah, menamai cucunya itu dengan Muhammad adalah bukan nama-nama yang biasa digunakan di kalangan keluarganya. Kemudian di pertanyaan tadi Abdul Muthalib kemudian menjawab, aku ingin agar Allah memujinya di langit dan ia dipuji makhluk-makhluknya di bumi. Nah, kakeknya yaitu Abdul Muthalib memberi nama Muhammad itu dia sangat ingin sekali agar Nabi Muhammad nantinya, dan alhamdulillah akhirnya terlaksana bahwa agar beliau dipuji di langit oleh masyarakat langit dan juga dipuji oleh makhluk-makhluk di bumi. Masya Allah ya. Ucapan ini ternyata menjadi kenyataan ya, begitu kan Bapak Ibu sekalian ya. Nama Muhammad sekarang itu banyak digunakan hampir di seluruh dunia yang ada agama Islamnya, apalagi di Indonesia itu wah banyak sekali ya nama Muhammad. Allah telah menjadikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling terpuji dan paling mulia di segenap penduduk langit dan di seluruh penjuru penduduk bumi. Dalam Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari perkataan Abdul Muthalib ini. Beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla telah mengilhamkan kepada mereka untuk menamai Nabi dengan nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Hal ini karena dalam diri beliau telah tertanam sifat-sifat luhur agar menjadi sepadan antara nama dan tindakan dan akan sinkron antara nama dan yang diberi nama, baik dalam hal nama maupun tindak
tanduknya, dalam perilakunya nantinya. Tentunya itu adalah sebuah doa. Oleh karena itu Bapak sekalian, ini menjadi dasar kita sebagai seorang ayah atau seorang ibu di dalam memberikan nama kepada putra-putrinya. Maka nama adalah sebuah doa, sebuah harapan dari orang tua. Maka berikanlah nama yang baik-baik, nama yang terbaik menurut kita sesuai dengan harapan kita kepada anak-anak kita nanti. Dan ini menjadi kewajiban bagi seorang ayah dan seorang ibu. Orang tua memberi nama yang baik kepada putra-putrinya. Nah, terkait dengan pemberian nama Muhammad dari Abdul Muthalib dan Aminah ibunya, ada penjelasan diri yang diriwayatkan dari jalur lain bahwa nama Muhammad tak begitu saja terucap dari lisan Abdul Muthalib ketika dia di Ka'bah, ya. Jadi kira-kira kisahnya beginilah Bapak Ibu sekalian. Imam Ibnu Hasyim dalam Sirah Nabawiyah menjelaskan terdapat sebuah riwayat tentang malaikat yang mendatangi ibunda Siti Aminah. Malaikat itu memberitahu kepadanya bahwa dirinya sedang mengandung seorang pemimpin umat. Malaikat pun kemudian menyuruh ibunda Aminah agar ketika bayi ini nanti lahir untuk berdoa memohon agar bayi itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejahatan dan orang-orang yang hasyad. Malaikat pun juga menyuruh kepada ibunda Aminah untuk menamai bayi itu nantinya dengan nama Muhammad. Nah, sementara itu Bapak Ibu sekalian, Imam Abu Qasim Al-Suhaili atau Imam Suhaili menjelaskan bahwa kakek Rasulullah juga memperoleh nama Muhammad itu berdasarkan dari mimpi yang dialaminya. Ingat ya, kakek Rasulullah itu pernah bermimpi, ya kan, menemukan sumur Jam-Jam. Nah, kemudian digalilah sumur Jam-Jam itu dan ternyata ada di sana ditemukanlah kembali sumur Jam-Jam setelah ribuan tahun tertutup, yaitu ditutup oleh suku Jumhur yang kalah perang pada saat itu, ya. Dalam mimpinya Abdul Muthalib itu melihat rantai dari emas keluar dari punggungnya, di mana ujung rantai itu menyebar ke langit, ke bumi bagian timur hingga ke bagian barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi ada juga riwayat lain yang menjelaskan sejarah penamaan Nabi Muhammad SAW dalam Raudatul Unub karya Imam Asy-Syu'aili, menukilkan bahwa riwayat tersebut kisahnya berawal dari perjalanan kakek beliau yaitu Abdul Muthalib menuju negeri Syam, ya. Negeri Syam itu adalah suatu kawasan yang dahulu sangat luas di Timur Tengah yang sekarang itu meliputi Suriah, Yordan, Lebanon, dan Palestina. Nah, perjalanan Abdul Muthalib ini bersama 3 orang rekannya, yaitu rekan dagang dari Makkah itu Sofyan bin Mujasi, Uhaihah bin Jalad, dan Himran bin Rabi'ah untuk suatu keperluan perdagangan atau bisnis mereka. Nah, di tengah perjalanan itu Bapak sekalian, mereka bertemu dengan seorang rahib, atau seorang pendeta. Seorang rahib ini kemudian menanyakan kepada bertiga, "Dari mana kalian datang?" Katanya, "Dari mana asal kalian?" Nah, "Kami berasal dari Mekah," jawab Abdul Muthalib. Mengetahui bahwa kabilah itu datang dari Mekah, sang rahib pun kemudian mengabarkan suatu perihal berita yang dia dapatnya dari kitab suci agamanya. Dia pun kemudian menyampaikan, "Sesungguhnya dari negeri kalian itu akan muncul seorang nabi," tegas sang rahib dengan penuh dengan penuh keheranan saling memandang satu dengan lain antar teman tadi. Abdul Muthalib dan 3 orang kawannya menanyakan perihal nama nabi tersebut. Rahib itu kemudian menjawab, "Namanya adalah Muhammad."
Ya. Mendengar jawaban dari rahib tersebut, Bapak Ibu sekalian, Abdul Muthalib berserta 3 rekannya tadi bertekad bahwa nanti bila lahir bayi laki-laki dari keluarganya, ya, sepulang mereka dari Syam, maka mereka akan memberi nama cucu atau anak keluarganya itu dengan nama Muhammad. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Allah pun mentakdirkan ternyata bayi laki-laki yang pertama kali lahir sepulangnya mereka dari Syam adalah dari menantu Abdul Muthalib, yaitu Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdul Muthalib pun menyematkan nama Muhammad untuk cucu tercintanya. Adapun ketiga rekan beliau, yaitu Sufyan bin Mujasi, Uhayyah bin Jalaj, dan Himran bin Rabi'ah, mereka juga tak mau kalah sekalian, ya. Saat mereka melahirkan istrinya atau anaknya, menantunya melahirkan bayi laki-laki mereka juga segera menamai putra mereka atau cucu mereka dengan nama Muhammad. Jadi 4 orang inilah, jelas Imam Asy-Syu'lai dalam karyanya Raudatul Unuf merupakan orang Arab pertama yang menamai anak-anaknya atau cucunya dengan nama Muhammad. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah juga memiliki, sebenarnya Rasulullah itu juga memiliki nama selain Muhammad. Beliau pernah bersabda, sesungguhnya aku itu memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Mahi atau Sang Penghapus, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapuskan kekufuran. Aku adalah Hasyir, Sang Penghimpun, yang mengumpulkan orang-orang di bawah kekuasaanku, dan aku adalah Akib. Nah, itu kira-kira ya. Jadi nama Nabi Muhammad itu mendapatkan nama julukan ternyata ada beberapa. Nanti kita bahas di sesi berikutnya, ya. Az-Zuhri mengatakan arti Akib adalah nabi yang terakhir, yang tidak ada nabi lagi setelahnya. Nah, kemudian dalam riwayat Ibnu Sa'ad terdapat tambahan nama, yaitu Al-Qatim atau Sang Penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Imam Muslim juga disebutkan nama-nama lain selain Al-Muqaffa, orang yang dimuliakan, dan Nabi Ar-Rahman, utusan pembawa rahmat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Tirmizi, nama lain yang disebutkan adalah Nabi Al-Malahim, utusan yang bertugas menyatukan. Nah, beberapa kabar yang bisa dipercaya menuturkan bahwa ibunda Rasulullah menamai beliau Ahmad. Melalui sanad yang hasan, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah telah bersabda, aku diberi nama Ahmad. Nah, dalam riwayat lain Bapak Ibu sekalian juga disampaikan oleh Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail, diriwayatkan Ibunda Aminah mengatakan bahwa ketika beliau mengandung Muhammad, dirinya pernah didatangin seseorang. Orang itu kemudian berkata kepadanya, apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad. Sesungguhnya namanya ada di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu ia dipuji di seluruh penghuni langit dan bumi. Nah, sedangkan Bapak Ibu sekalian, namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad. Demikianlah, maka Ibunda Aminah pun menamai bayinya Muhammad. Nah, pada akhir riwayat disebutkan ia memberitahukan kepada Abdul Muthalib tentang perintah yang mengharuskan dirinya memberi nama Muhammad untuk bayi yang lahir dari rahimnya. Maka Ibunda Siti Aminah ini segera mengutus Ummu Aiman, yaitu untuk segera menyampaikan kabar kepada Abdul Muthalib bahwa cucunya sudah lahir.
supaya kakeknya Abdul Muthalib itu segera datang. Nah, ketika Abdul Muthalib datang, kemudian menyambut dengan penuh gembira kelahiran bayi ini, pada saat itulah kemudian ibunda Siti Aminah menyampaikan perintah tersebut bahwa agar bayi ini diberi nama Muhammad. Nah, setelah mendengar kabar tersebut, maka Abdul Muthalib melontarkan sebuah syair yang akhir baitnya berbunyi, nama Ahmad telah terukir di lisan setiap insan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Harits bin Thabit bersenandung dalam bait-bait syairnya, namanya diambil dari nama Tuhannya untuk mengagungkannya. Karena pemilik ars itu maha terpuji atau Mahmud, dan inilah hambanya, orang yang terpuji, Muhammad. Begitu Bapak Ibu sekalian, kisah tentang alasan kenapa Abdul Muthalib dan ibundanya Siti Aminah memberi nama bayinya atau memberi nama cucunya yaitu Muhammad. Wallahu alam bishawab. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekurangan adalah karena kefakiran ilmu saya, mohon dimaafkan, dan mohon saran yang hikmah untuk kenyamanan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.